Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Asyara Putri Nilandra dengan NIM 15036210004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya dalam mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, dan saya mengambil model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Nah, model pembelajaran berbasis project atau biasa disebut Project-Based Learning ini merupakan model pembelajaran dengan pengembangan inovatif dan kreativitas bagi para peserta didik untuk tercapainya suatu proyek penugasan yang diberikan oleh para pendidik. Dan peran para pendidik ini pada model pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau tempat berdiskusi dan motivator sebagai pemberi semangat atau memberi kata-kata motivasi agar para peserta didik lebih semangat lagi dalam mengerjakan proyeknya. Trianto 2014.242. Nah, Project Based Learning ini menerapkan konsep belajar secara mandiri dari segi apapun. Yang pertama itu dari segi mengidentifikasikan proyek, lalu yang kedua itu merumuskan proyek yang ingin dijalaninya, lalu yang ketiga itu pemilihan sumber pembelajaran, lalu yang keempat itu ada pencarian strategi pembuatan proyek dan mengevaluasi hasil dari proyek tersebut. Lalu, project-based learning ini dapat melatih soft skill dan hard skill kita, dan PJBL ini pun dapat diperuntukkan bagi para peserta didik SMA, SMK, ataupun kuliah, karena mereka sudah lebih mandiri dan pemikiran mereka pun atau wawasan mereka pun sudah jauh lebih luas. Dan di sini saya diberikan kesempatan dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran untuk membahas terkait model pembelajaran yang relevan pada sekolah menengah kejuruan atau SMK vokasional yang sudah saya baca dari jurnal-jurnal terkait. Nah, di sini saya memilih model pembelajaran project-based learning. Dari yang sudah saya baca, project-based learning ini atau PJBL memang cocok digunakan untuk peserta didik SMK vokasional. Kenapa? Karena peserta didik dari SMK ini harus siap dalam mengimplementasikan hard skill yang mereka miliki ke dalam dunia kerja. Yang di mana hard skill tersebut sudah biasa dan terbiasa melakukan tugas-tugas proyek selama di SMK. Nah, dari jurnal yang saya pilih terdapat beberapa sekolah, jurusan, dan mata pelajaran yang berbeda. Di antaranya, siswa kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 2 Blitar. Lalu ada SMK Negeri 5 Padang, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL, mata pelajaran instalasi motor listrik. Lalu ada kelas 10, Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL di SMK Muhammadiyah 1 Padang. Lalu ada siswa kelas 11 TKJ di SMKN 3 Malang, dan yang terakhir ada SMK Informatika Sumber Ilmu Tulangan dan SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kelas 11. Walaupun dari setiap jurnal yang saya baca berbeda jurusan dan sekolahnya, tetapi setiap sekolahnya ini pada model PJBL memiliki kesamaan yang signifikan, yaitu PJBL ini menekankan pada siswa kelas 10 dan kelas 11 pada sekolah menengah kejuruan. Lalu penilaian pada ranah psikomotorik, terus siswa dituntut untuk bisa belajar mandiri atau student center learning, dan lain-lain. Nah, project-based learning ini juga memiliki prosedur untuk peserta didik dalam pelaksanaannya. Di antaranya, menentukan pertanyaan dasar untuk proyek yang ingin mereka jalani. Lalu, pembuatan desain pada proyek yang ingin mereka kerjakan, lalu menyusun penjadwalan pembuatan proyek, lalu memonitor kemajuan dari setiap progres proyek yang mereka buat, lalu menilai hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, dalam pelaksanaan model ini,
Proses pembelajaran para peserta didik sebaiknya menerapkan kegiatan praktikum agar peserta didik lebih memahami proyek yang ingin ia rancang, serta dibantu oleh e-modul untuk fasilitas melihat bahan ajar pembuatan proyek. Dan untuk tetap bisa menunjang pelaksanaan model pembelajaran problem based learning ini, para pendidik harus menguasai apa itu PJBL sebenarnya untuk nantinya dapat diedukasikan kepada para peserta didik, kenapa harus menggunakan model pembelajaran PJBL, kepada siswa atau siswi dari SMK tersebut. Agar jika ada peserta didik yang mengalami kebingungan dan maksud saya, agar jika tidak ada peserta didik yang mengalami kebingungan atau mengalami kendala dalam pembuatan proyeknya. Dan peserta didik juga, bisa lebih memanfaatkan kelompok yang sudah dibuat untuk melakukan diskusi satu sama lain atau diskusi bersama fasilitator yang ada atau guru. Nah, penunjang lainnya itu adalah, bisa dari sekolah yang bisa menyediakan fasilitas praktik atau fasilitas untuk setiap peserta didik melakukan rancangan proyeknya. Maka dari itu, kesimpulan dari penugasan yang sudah saya buat adalah pembelajaran Project Based Learning atau PJBL sangat relevan jika digunakan untuk peserta didik dari sekolah menengah kejuruan atau SMK karena banyak kelebihan yang menunjang untuk perkembangan dari para peserta didik jika menerapkan model PJBL di SMK. Nah, salah satunya itu dapat melatih soft skill, terutama hard skill yang mereka miliki pada jurusan yang mereka tempuh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.